Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Amin. Nah, pada sesi atau part kali ini kita akan membahas terkait dengan kuesioner penelitian. Biasanya untuk kuesioner penelitian itu kita gunakan untuk penelitian kuantitatif dengan data primer. Ya, jadi untuk data primer itu nanti kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden itu dengan form kuesioner ini. Jadi kuesioner kita sebar ke responden dan responden akan mengisi dengan menggunakan sesuai petunjuk dari si peneliti seperti itu. Untuk yang pertama di dalam kuesioner penelitian itu harus ada identitas yang jelas dari si peneliti. Jadi ada nama mahasiswa atau praja, ada nomor BP-nya ya, nomor angkatan, terus fakultas, ada juga program studi. Nah, tujuan dari penelitian juga dituliskan beserta dengan judul. Misalnya kalau di sini kita ambil itu judul skripsinya terkait dengan pengaruh produk, harga, gaya hidup dan motivasi terhadap keputusan pembelian kain batik di toko selungkang Kota Bukit Tinggi. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 4 variabel X, yaitu X1-nya produk, X2-nya harga, X3-nya gaya hidup, dan X4-nya adalah motivasi, dan Y-nya adalah keputusan pembelian. Nah, selanjutnya untuk di form atau di kuesioner yang kita berikan nanti ke responden itu ada petunjuk pengisian ya. Nah, itu harus diberikan apakah itu diberi tanda silang ataupun di lingkar ataupun di checklist seperti itu. Jadi harus kita berikan petunjuk pengisiannya. Selanjutnya di sini juga ada karakteristik responden ya, ada nama, umur, pekerjaan dan pendapatan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke kuesioner penelitian. Untuk pertanyaan itu kita menggunakan skala pengukuran angka nanti untuk jawabannya yaitu skala Likert namanya. Nah, skala Likert ini menggunakan interval nilai 1 sampai 5 di mana nilai 1 itu adalah nilai yang terendah dan nilai 5 adalah nilai yang tertinggi. Misalnya kalau di sini untuk produk X1 dan X2-nya harga batik ya, itu menggunakan singkatan SB, B, SD, KB, dan TB. Artinya SB itu untuk sangat baik, B baik, SD sedang, KB kurang baik, dan TB tidak baik. Maka kita urutkan SB itu 5, B itu 4, SD 3, KB 2, dan TB 1. Jadi nanti si responden akan menceklis atau menyilang itu sesuai dengan kolom yang sudah disediakan pada form kuesioner ini. Nah, untuk produk atau X1 itu kita punya 9 pertanyaan, seperti ini pertanyaannya bisa dilihat ya, terkait dengan variasi kain batik, variasi motif batik ya, variasi warna batik, sampai ke pengembalian atau garansi kerusakan. Untuk di harga itu ada di X2 ada 3 pertanyaan, di X3 dan X4 yaitu terkait dengan gaya hidup dan motivasi, kita juga tetap menggunakan skala Likert yaitu angka 1 sampai 5 skalanya, di mana di sini kita sesuaikan untuk jawabannya itu dengan jenis pertanyaan kita. Jadi kalau untuk gaya hidup mungkin kita tadi pakai bahasa SL atau selalu ya, kata-kata selalu. SL itu angkanya 5, SR sering itu 4, KD kadang-kadang 3 nilainya, JR itu jarang nilainya 2, dan TP nilainya tidak pernah itu adalah 1 gitu. Nah, untuk di gaya hidup kita punya 5 pertanyaan dan di motivasi X4 itu kita punya 6 pertanyaan, serta di keputusan pembelian di variabel Y itu ada 2 pertanyaan. Sehingga kita totalkan jumlah dari pertanyaan yang ada di kuesioner yang kita contohkan ini yaitu sebanyak 25. Nah, untuk data yang atau kuesioner yang sudah dijawab oleh responden, nantinya itu akan jawabannya akan kita entry atau kita tabulasikan datanya ke dalam Excel dan itu akan kita bahas pada part selanjutnya. Oke, terima kasih.